tiga pak dua, memang ente gak ada duanya. Berharapnya dikasih amplop ya. Ntar saya kasih amplop pokoknya. Tapi pertanyaannya jawab. Nih, di sini yang hadir, yang mau sholat tapi diomelin dulu sama orang tuanya, dipukul dulu baru berangkat ngaji, baru berangkat sholat. Ada nggak? Yang ada turun tangan. Kamu, maju satu. Ini saya ketahuan. Tuh belas itu ada nggak? Enggak ada, apa nggak mau maju? Tapi ada. Mana orangnya? Hah? Ya, jangan gitu. Mejanya satu, pinjam mix satu. Ini ada. Ya, satu dua tiga. Pegang. Namanya siapa? Hah? Bunyi. Bunyi ketok. Nama? Hah? Nama saya Anasya. Anasya. Usia? Usianya 15. Iya 15. 15. Kelas berapa? Kelas 2. Dua apa? SMP. Dua SMP lah. Jika ke apa kan jujur-jujuran. Kesini tadi pertanyaannya ingat? Ingat. Kamu begitu? Diomelin. Kalau udah diomelin baru mau jalan. Kadang iya, kadang enggak. Ini. Kita ketemu di mana kasusnya? Nanti ini tiba nih. Berangkat dari sini kan Ustaz dia mah kecil, orang tuanya berani mukul. Oke, naik ke orang tua. Sebelum Allah pukul, kapan dipukulnya? Diuji lewat sakit, baru berangkat. Ya Allah, itu kan pukulan dari Allah. Sebelum dipukul sama Allah, kapan? Ketika bisnisnya turun. Ya Allah, itu dipukul sama Allah. Ini belajar dari sini dulu. Ingatnya kita kalau kata Papi harus punya critical thinking. Oke, Anasya. Itu kalau belum diomelin belum berangkat ngaji? Enggak. Kenapa harus diomelin dulu? Enggak tahu. Males. Kita masukin ya. Anasya ingat. Ini kalau kamu begini terus sampai gede, sampai kamu punya suami, nanti kamu mau sholat kalau diomelin. Yakin? Yakin? Iya, kalau nih ilmunya adalah sebelum diomelin orang tua, kan kewajiban kamu udah balik. Nah, sebelum orang tua omel, sajikan dulu tuh makanan yang enak ke orang tua, agar orang tua seneng. Tuh anak saya mana saya udah cantik, orangnya rajin ibadah, rajin sholat. Itu saya yakin dah, jangankan cowok, ladang pada nempel. Lah, nih buktinya dulu. Saya dulu digila-gilain sekampung kok, agak mau saya. Gak benar. Kenapa orang sekampung bilang saya gila-gila, saya gak mau. Apa buktinya? Ternyata anak saya jujur, satu jujur. Ustaz nih saya nih, kalau belum diomelin orang tua, saya belum berangkat ngaji. Belum ditegur orang tua, saya belum berangkat sholat. Ternyata mesti ditegur dulu. Bisa nggak menanamkan diri sebelum ditegur berangkat sholat? Kadang-kadang. Wah, ini mesti ditampol dulu ini ya. Tampolannya ini. Oh, karena merah. Pertanyaannya ditambah. Anasya melihatnya iya apa ini? Oh, jujur. Udah jujur kalau mau sholat disuruh orang tua dulu. Saya tanya, Anasya melihatnya ini apa kesini? Ini dia jujur. Oke, jawaban pertanyaan berikutnya. Besok kalau mau sholat mesti diomelin dulu nggak? Insya Allah enggak. Oke. Kalau insya Allah enggak, kan kita semua dengerin ya. Anasya umurnya berapa tadi? 15. Nih, kita pengen ada hadiah biar dia ingat, Pak Ustaz kemarin saya ngaji, saya nggak mau kalau sholat disuruh dulu.
Nanti apa? Khawatir. Khawatirnya apa? Kalau orang tua udah ngingetin, terus nggak ngedenger juga, nanti ntar malaikat yang ngingetin. Oh, ini Nah, daripada lama jadi pajangan, nih hadiahnya. Pengen ditanya. Mau nggak? Benar. Buat apa? Jajan. Enak ya jadi bocah ya. Mau lah. Buat apa? Buat jajan. Simpel banget jawabannya. Nih, kita kalau dikasihnya orang tua buat apa? Beli kompor gas, beli gas, beli token tuh. Dan sekarang Indonesia ini sini. Ini sini tuker sama ini. Ntar kalau bisa daripada iya, makanya sholat itu jangan nunggu disuruh. Oh Ustaz, enak kalau belum disuruh dapat hadiah terus. Iya benar. Ntar kalau disuruh ya, benar. Kali, yang benar. Sholat disuruh dulu. Ntar kita mau jawabannya. Apa ternyata? Jangan sampai ini kan sebenarnya Anda lupa dulu sama Allah. Ntar dilupain lewat apa? Lewat ketika ibadah dia nggak ngerasain nikmat. Ngaji ngantuk mulu. Ada nggak ya ngaji di sini ngantuk mulu? Sehingga apa? Yang ya orang kalau udah ngantuk kan bolos. Emang orang bolos, orang tidur ada yang kira-kira yang dengar ada masukan keilmuan? Ada nggak? Kagak ada. Ayo coba lihat ya teman aku nih tidur diomongin. Kita besok kita jalan-jalan. Ya, enggak. Bangun tidur tahu nggak? Kagak, tidur. Apa tuh? Lewat apa? Ngaji, ngantuk mulu. Terus apa lagi? Giliran diajak sholat, kagak ngerasain nikmat. Giliran disuruh puasa, berat hati, capek, panas begini, mana puasa, ngeluh mulu, gak ngerasain nikmat. Tapi orang yang sudah dekat sama Allah enak tuh, diajak ngaji semangat, amin. Diajak sholat nikmat, diajak puasa nggak ngeluh, disuruh ngeluarin harta ikhlas. Terukurannya di mana? Ternyata orang yang udah mulai ingat sama Allah, perintah-perintah Allah itu dia lakuin. Kalau udah dilakukan, dilaksanakan, dapat klasifikasi namanya orang al-faizun, orang beruntung. Orang yang rugi dikasih nikmat, dikasih panjang umur, dikasih sehat walafiat, tapi ketika ibadah gak ngerasain nikmat. Berat, kesel, nyesel, capek hati, pokoknya segala-galanya ada di sini dah. Males, jalannya sepoyongan, di pulang ke masjid. Ntar giliran aja udah mulai kebayang tuh yang kelihatan semangat. Makanya kita nggak mau jadi orang yang rugi. Mana tuh ukurannya? Kita ngaji, insya Allah sampai jam 3 dah. Bos dulu. Pokoknya sampai jam berapa yang ngajinya? Hah? Sampai jam berapa? Tahun kemarin sampai jam berapa? Hah? 12? Jam 11? Jam pasnya berapa ini pasnya? Gak kurang lagi tuh, gak kurang. Saya mau nanya pasnya aja dah, biar gak pakai nomor lagi nih. Jam? 11? Oke, sepakati, setengah jam lagi. Ya, ntar jam 11 kita ngadain dompet. Saya yakin dah kagak mudahan. Jadi kita punya strategi di kok. Nah, balik nih. Mana orang yang beruntung? Kita kaji. Bawa Quran nggak? Nggak bawa? Bawa HP? Bawa HP. Di HP ada aplikasi Qurannya? Nah, buka Quran surat Al-Munafiqun. Nih, mana nih orang yang benar-benar sama Allah diarahkan? Al-Munafiqun 3 ayat terakhir. Al-Munafiqun itu surat ke 63 kalau salah. Al-Munafiqun 3 ayat terakhir. Yang terketahuan, mana orang-orang yang siap untuk menjemput hari esok? Mana orang-orang yang lalai? Kelihatan
Ini kan kita bicara generasi muda, generasi muda, generasi muda. Sekarang di generasi muda, lagi euforia, lagi persiapan, cuma mandangin api dibakar ke atas, gitu kan? Dibeli, dibakar, terus meledak di atas, woi, ore. Udah ketemu? Udah? Oke. Ayat 3 ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, depannya gitu. Ketemu? Saya minta tolong satu orang bacakan ayat yang pertama. Bukan yang pertama dari ayat pertamanya ya, 3 ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketemu? Oke, saya minta tolong nih yang barisan sini nih. Barisan sini yang perempuan bacakan ayat yang depannya bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Nih, bacakan ayatnya. Sampai. Silakan. Coba mau? Ya boleh ke Bapak. Buat pada gila-gilain mulu, kira ada mobil banyak banget. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Itu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Stop dulu di situ. Baca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dan mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Oke. Hai orang yang beriman, namanya siapa Bang? Rifki. Kelas 3. Apa? SMK. Jurusan apa? Akuntansi. Wow, itu mulu nih enaknya. Akuntansi. Pasti bicaranya soal laba rugi. Gitu ya? Nih, Rifki, mau ini? Saya mau jalan-jalan soal itu kan? Ya, teman-teman. Ini berprestasi dapat hadiah. Diterima. Siap. Yang belum ikut situ. Yang hari ini berprestasi dapat hadiah. Amin. Saya nggak mau bicara sendirian. Adanya kerjasama. Setuju? Yang saya minta tolong, insya Allah ada hadiahnya. Enak aja di sini. Haji, baca dikit doang satu ayat, dapat hadiah. Tuh. Peringatannya apa kata Allah? Hai orang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu membuat kau lalai dalam mengingat Allah. Karena banyak orang yang punya harta, banyak orang yang punya anak, tapi lupa kepada Allah. Kapan dia lupanya? Punya harta. Orang yang punya harta diberi kesehatan tanpa iman, diajak ngaji, mau nggak? Ayo dah, nih kalau saya tanya yang hadir di sini nih, misalkan ini kan tahun baru nih, belum akhir tahun nih, nanti jam 12 lewat tidur, tahun baru, duit banyak, badan sehat, diajak ngaji, kira-kira mau nggak? Ayo, duit banyak, badan sehat, tanpa iman pasti ntar ujung-ujungnya apa? Mau ngaji yuk, dah aja orang ini kita mau ada urusan mau bakar-bakaran. Duitnya banyak, hartanya banyak, kita ngukurnya udah kalau ngukur keluar khawatir nanti ngomongin orang. Kita ngukur sekarang bicara soal di sini. Kenapa di sini milihnya kok ke masjid, milihnya kok sholawatan, milihnya baca yasin, tahlil, zikir, milihnya apa? Ternyata sebelumnya imannya udah dipupuk. Imannya ditambahin lagi, kekuatan imannya ditambahin lagi, keyakinan sama Allah ditambahin lagi. Sehingga apa? Ketika diajak yo kumpul di Rodatul Amal, mau
Ini saya mau tanya di sini, sekarang yang datang ke sini terpaksa ada nggak? Benar nih? Yang terpaksa tunjuk tangan. Ada nggak? Nggak ada nih. Oh, berarti semuanya dengan rela hati kan? Tapi coba orang yang punya harta lupa sama Allah, lewatnya apa? Lihat, Fir'aun laknatullah, Qarun laknatullah. Itu hartanya banyak. Bahkan Qarun dia punya gudang harta. Kalau gemboknya itu tuh dibuka, dibawa dengan beberapa ekor kuda. Itu gemboknya doang. Lupa sama Allah, lewat apa? Lewat harta. Terus ada lagi orang sampai-sampai dia punya harta sedikit, nimbun harta, nyari duit kan begitu. Ibu, kalau saya tanya nih, ibu sekarang saya kasih duit segepok, masih kurang nggak? Enggak. Saya mau tanya jujur nih, ibu-ibu kalau misalkan dikasih duit segepok kurang nggak? Hah? Kurang? 2 gepok? 3 gepok? 4 gepok? Kurang terus. Tuh kurang harta. Makanya kata Pak Kiai Salim, dunia itu sifatnya minus, kurang terus. Tapi akhirat sifatnya plus, nambah terus. Apa buktinya nambah? Kita duduk berangkat dari rumah nih, 1 langkah dari rumah dihitung oleh Allah 1 kebaikan. 1, 2, 3. Pak Ustaz, saya nggak jalan kaki, saya naik motor. Setiap putaran rodanya dihitung kebaikan. Makanya nambah terus. Kalau ukuran materi kurang terus. Itu pertama harta. Lihat, Fir'aun laknatullah rugi, Qarun laknatullah rugi. Terus siapa lagi yang rugi? Ternyata oleh Allah orang yang lalai. Jangan sampai udah dikasih anak lupa apa dia bilang. Bang, ngaji yuk, maaf ya. Bu, ngaji yuk, maaf ya, saya repot sama siapa? Nih anak. Gara-gara anak, orang itu kadang-kadang mohon maaf sampai lupa sama Allah. Apa dibilangnya? Berangkatnya pagi-pagi buta, sebelum azan subuh berkumandang dia udah berangkat. Alih-alih dia bilang cari rezeki buat keluarga, dia ngomongnya apa? Cari rezeki. Kok berani tinggalin sang pemberi rezeki? Ya banyak kayak gitu. Cari rezeki tapi ninggalin yang ngasih rezeki. Ada nggak? Banyak. Tuh lupa sama Allah. Apa dia bilang? Dia buat anak. Apa juga saya biayain buat anak. Tapi dia lupa kewajiban dirinya. Padahal Allah udah bilang, jangan sampai latul hikum, jangan sampai kau lalai. Karena orang yang itu tuh al-khasirin, termasuk orang rugi. Turun lagi ke bawahnya tuh, ayat selanjutnya. Gantian bacanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, itu depannya. Ngajinya di luar sih, Mas beralok. Ngaji di luar itu ngapain? Ya, duduk situ. Ntar kita cari mana nanti bodoh. Waduh banyak ini. Baca. Wa anfiqu. Langsung. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Artinya, dan infaklah kepada sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan mengundang kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Kata Allah, jangan sampai yang pertama tadi, anakmu, harta bendamu melupakan dirimu.
Terus beritanya wa anfiqu, itu beritanya. Dan infakkanlah mimma razaqnakum, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Nih, namanya siapa? Jabir. Hah? Jabir. Pakai anuannya, sombongnya. Namanya Jabir Musyafa. Jabir Musyafa. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Jurusan? Mondok. Mondok di mana? Madinah. Udah keluar sih. Udah keluar sih. Ya apa? Kan tes mental. Dulu mondoknya Quran apa kitab? Quran. Quran. Udah hafal berapa masuk? Lagam yang kamu hafal, lagam apa? Terus Jakarta. Hah? Terus Jakarta. Lupa. Saya ingatnya cuma Dua doang. Mondok berapa tahun? Jakarta dan terus Mondok berapa tahun? 5. 5 tahun, yang ini cuma 2. Ada selesai. Udah lama. Terus saya dulu ingat sampai sekarang ada Ros, JHK, Awan, Sika, Bayati Koror, Bayati Asli, banyak itu. Ya bang. Iya. Oh, kalau baca ingat. Kata pakai begitu, maju. Kata pakai Sadi kalau belajar, tempelin di sini. Udah tempel di sini nih, masukin ke sini. Ya, apa-apa mental. Udah ingat di sini, masukin ke sini. Karena kalau ilmu nempelnya di sini nih, cuma di sini, gampang lupanya. Tapi kalau ilmu nempelnya di sini nih, lupa. Terkaji lagi ilmunya. Saya ngomong 3 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, belajarin lagi. Apa kata Pak Ki? Nih ilmu nempelnya jangan di sini. Karena kalau nempelnya di otak saja, gampang lupa. Tapi kalau nempelnya di hati, insya Allah ibu ingat sama suami di sini nih. Suaminya lewat, bonceng cewek lain. Sampai rumah ditanya ke suami, Bang, tadi abang bonceng siapa cewek? Bajunya putih, rambutnya panjang. Belum saya terusin, abang tadi bonceng siapa? Karena ceritanya kan saya di sini. Bajunya putih, rambutnya panjang, belakangnya bolong. Ini kenapa? Kenapa berani nanya begitu? Karena udah nyampe sini. Udah nyampe di hati, sama ilmu. Kalau udah nyampe di sini, ingat ilmunya, ingat siapa yang ngajarinnya. Apa yang diajarkan sang guru diingat. Oh, terbayang ke gurunya. Oh, guru saya nih waktu ngajarin ilmu ini, saya ingat senyumnya, ingat lagi tegasnya, ingat lagi ngomelnya, ingat. Jabir, ingat. Ya, hampir ngaji ngomong 5 tahun, itu yang ingat. Ya nggak apa-apa sekali ngeramasin. Jam 11 kurang seperempat, apa lagi beres? Iya, tenang aja, saya bawa dompet kok. Terkelihatan mana yang maunya jam 11, mana yang maunya nambah. Ngomong dari dompet ya nambah tuh. Tuh, masuk ayat. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian rezeki yang sudah kami anugerahkan kepadamu. Makanya konsepnya begini, setiap nikmat yang Allah kasih kita terima. Gitu. Saya ulangi, setiap nikmat yang Allah kasih kita terima. Sudah diterima oleh kita, kasih lagi kepada orang yang membutuhkan. Makanya simpel kalimatnya, terima, kasih. Terima yang Allah kasih, rezekinya berlimpah dari dulu. Kita terima. Udah terima, jangan punyain. Karena kalau punyain, kantonginnya dalam. Giliran diminta sama Allah, wa anfiqu, infakkanlah dalam. Sekalinya megang kantong, agak keluar tangannya di sini aja. Ya biar ya. Pak RW mau banget dah, warganya satu-satunya. Kata Pak RW, nih kita mau beresin got.
satu kepala keluarga, satu keluarga dimintakan iuran. Iya Pak RW, iya tangannya sih di kantong, tapi gak tahu keluar tangannya. Dipilih, mana duitnya? Nih, saya jadi ketawa. Kalau giliran urusan infak sodako, biasanya itu nominalnya yang keluar kecil atau besar? Hah? Di dompet ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000. Mana yang keluar? 2.000. Kalau dia infak sodako, sama paham banget nah, karena tiap Jumat kan buka kotak. Dipilihin kata PRW, mana yang robek, mana yang lecek, mana yang sobek. Keluar atau ikhlas banget. Makanya kata Allah, wa anfiqu, keluarkanlah rezeki yang sudah kami kasih kepadamu. Udah dikasih, jangan punyain. Saya ingat perkataan Pak Kiai Sa'adi ketika pengobatan di Majelis Zikir As-Samawat. Ustaz, ini bukan uang saya, ini rezeki dari Allah, lewat saya kasih. Apa yang udah Allah anugerahkan saya terima, kata Pak Kiai. Udah saya terima, saya kasih lagi buat yang membutuhin. Saya simpulkan, terima kasih. Gampang banget tuh terjemahinnya. Yang sudah Allah kasih kita terima aja sebanyak-banyaknya. Apa yang diterima? Pangkat jabatan diterima. Ini kalau hari ini ditanya, mau nggak jadi RW? Pak, mau nggak jadi RW? Nih, jangan lihat Pak RW dulu. Misalkan nih, ada dari Pak Camat, langsung instruksi warga Rodatul Amal. Adakah yang mau jadi RW? Pasti belum saya mau. Giliran Allah berikan klasifikasi mana orang yang beruntung, mana yang rugi. Ternyata yang sudah Allah karuniakan kepadanya dilihat di audit. Mana auditnya? Umur sekian hari, sekian tahun, dia makin dekat nggak sama aku, kata Allah. Jangan-jangan umurnya udah nambah. Tadi dokter saya bilang, Pak Ustaz, saya kalau sholat, kalau berdiomelin belum mau sholat, umur udah 15 tahun. Besok nambah lagi 16, besok 17 bikin KTP. Tapi nggak mau juga bertambah keimanannya. Mulai kata Allah, udah dikasih. Jangan sampai nanti kepada orang yang udah peringatan. Jangan sampai nanti ada di antara kalian dipanggil oleh Allah, terus yang tadi bilang laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya nyesel, kembalikan saya ke dunia sebentar aja. Tunda kematian saya sebentar aja. Karena kalau ditunda, saya janji fa'asodako wa aku minasoleh, saya janji pasti sedekah, pasti jadi orang soleh. Ngomongnya itu sebelum punya duit. Bilang, kalau saya punya duit, punya rezeki di Rodatul Amal, saya sumbang semuanya. Itu ngomongnya pas sudah punya duit apa belum punya duit? Belum. Pas sudah punya duit, nyumbang agak? Ada apanya? Mana orangnya? Makanya ditunggu kapan janjinya sesuai dengan perbuatannya. Janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Allah cuma ngedengerin tuh. Janji palsu nah. Katanya ibadah, hidup mati buat aku, tapi nyatanya kapan diujinya? Mulai masuk usia, udah mulai gak lagi muda. Nih kalau yang kayak gini nih, ini saya yakin banget nih, makan apa aja bebas dia. Ini diajak untuk lari nih, sprint maraton kuat. Diajak untuk tidurnya sampai pagi lagi kuat. Tapi ntar kalau usia udah mulai nginjak 50 tahun, PRW berapa PRW? 55, PRW 55 ya 54 ya. Masih ganteng soalnya.
Usia udah 50 tahun, mulai dah mata yang dulu sekedar melihat jauh udah mulai remuk. Kaki udah mulai pegel-pegel. Makan udah gak bebas. Itu kalau udah usia segitu PW, tidurnya banyak gak? Tidurnya banyak gak? Dititik, sering bangun kan kalau malam? Oh, orang kalau udah minyak usia 50 tahun ke atas, tidurnya sedikit, sering bangun malam. Apa maksudnya kata Allah? Tuh, usia udah mulai 50 tahun ke atas, dipanggilnya sering oleh Allah. Kapan? Mendusir. Ibu kalau bangun tengah malam mendusir, ngapain? Hah? Kencing doang. Padahal kata Allah, ditunggu tuh enak banget. Sepertiga malam datang ke Allah. Ya Allah, ini aku hamba. Aku siap datang menghamba padamu. Enak banget itu. Tapi kadang-kadang kita datang ke Allah, kadang-kadang nih, kalau udah ditoel, kalau udah diomelin, baru datang. Ya Allah, maafin saya. Bisnis saya begini. Terlihat kepada saya rezeki yang banyak, yang di dalam keluarin, gitu kan? Maksa yang di atas, turunin yang jauh, gitu kan? Itu maksa apa sama Allah? Mintanya maksa, giliran sama Allah diminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Nyembah dulu apa minta dulu? Hah? Nyembah dulu apa minta dulu? Ayatnya mah nyembah dulu, tapi kenyataannya kita mintanya banyak, nyembahnya siapa itu? Padahal Allah bilangnya enak. Iyyaka na'budu, nyembah dulu, taat dulu, patuh dulu. Kalau udah taat, udah patuh, kita nggak mesti minta sama Allah dan dikaruniakan. Tuh, ingat tak pesan para nabi, para rasul. Para nabi dan rasul itu belum minta, baru menetap dalam hati ini. Seandainya arah kiblat dipindahkan, Rasulullah gitu. Peristiwanya kapan? Ketika arah kiblat sesuai searah dengan penyembahan orang-orang kafir. Nabi Muhammad cuma terletak dalam hati, melihat menengadah ke atas, dalam hati bilang, kalau arah kiblat itu berpindah tidak di situ. Tapi kita ucap cuma dalam hati, Allah langsung turun ayatnya, pindah arah kiblat. Sama orang beriman, kalau sudah nurut sama Allah, patuh sama Allah, belum diminta, dalam hati aja, dalam hati ini panas banget ya. Kalau makan es campur enak kali ya, dalam hati. Itu Allah punya cara tuh, nganterin, ada yang nganterin es campur, ada yang nganterin semangat. Allah punya cara. Tapi kadang-kadang kita nyembahnya susah, nyembahnya sedikit. Pas udah datang di juritai, ya Allah, tunda kematian saya sedikit waktu aja. Pasti saya anak Pak Asor, kok saya anak sedekah. Saya keluarin semuanya. Yang saya punya saya keluarin semuanya. Dan saya jadi orang soleh, dan kasih saya jadi orang soleh. Tapi kenyataannya dia udah dipanggil dan terlambat. Terlambat. Kapan terlambatnya? Ketika masa sudah tua, tapi masa mudanya dibuat poya-poya. Masa mudanya kan sekarang mohon maaf, lebih seneng megang handphone apa lebih seneng megang Quran? Hah? Ini anak muda. Lebih enak main handphone apa lebih enak baca Quran? Yang benar. Baca Quran. Sehari berapa juz? Ukurannya kan begitu. Kalau udah sehari berapa juz, saya tanya ayat mana yang sudah diamalkan? Kelihatan. Nih saya mau tanya, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Ini yang barisan sini nih, ini kelihatannya yang muda-muda kan sini nomor doang.
Yang di luar kelihatan sih, cuma kan jauh dari mana nanti kalah hijau. Nih, yang di sini nih, yang nyindir-nyindir. Saya mau tanya, mohon maaf. Seandainya kegiatan ini nggak ada, malam pergantian tahun, apa yang dilakukan? Bakar-bakar. Terus? Hah? Hah? Kelihatannya apa? Gerakannya ringan, bakar-bakar, kumpul-kumpul. Tapi ketika dibakar-bakar hanya merayakan perayaan hari malam pergantian tahun, mulai kata Pak Biasadin, lihat hati-hati. Lewat apa ya Allah? Nih hari ini saya bakar jagung, hari ini saya bakar ikan, bakar ayam, tapi bukan semata-mata merayakan pergantian tahun, tapi semata-mata bersyukur atas nikmat yang kau kasih. Karena kalau udah mulai ngeretak hatinya beda, tuh hati itu pergeserannya gampang. Kata Ibnu Aba'ilah dalam kitab Al-Hikam gini, muslim itu pergeseran hati ini untuk meluangkan Allah tipis banget. Ibaratnya semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Kelihatan nggak? Semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Nggak kelihatan. Maka saya mohon maaf nih, saya minta tolong 3 orang. Ya, 3 orang. Ini maju ke depan. Tak pertanyaannya bisa jawab, saya kasih aja ini. Perempuan 2, laki 1. Ya. Kalau yang mama kagak usah kali ya. Mama udah sering pegang duit soalnya. Ya. Benar, saya bilang tuh. Anak muda. Perempuan 2, laki-laki 1. Ya. Pertanyaannya gampang. Seputar bulan Rajab. Ini kan udah masuk tanggal 1 Rajab. Ya, pertanyaannya seputar bulan Rajab. Perempuan 2, laki-laki 1. Tunjuk tangan. 1, dulu. Perempuan 2, laki-laki 1. Mana perempuannya? Ayo. Perempuan 2, laki-laki 1. Laki-laki mana? Perempuan 2, laki-laki 1. Di mana tadi ya? Di belakang. Sini. Serah minyak mari. Mana yang gigit? Mantul. Nah, namanya siapa? Ica. Ica umurnya berapa? 9 tahun, kelas berapa? Kelas 2 apa? SD. Ica, pertanyaannya gampang. Seputar bulan Rajab ya. Bisa dapat hadiah, nggak bisa silakan dulu kembali. 1, pertanyaannya untuk Ica. Sebutkan. Janganlah kamu datang seperti itu. Hatiku gampang luluh, nah. Ya. Sebutkan keutamaan di bulan Rajab. Oh, 2, 3, 4, 5. Bisa? Nggak bisa. Itu tak butuh selimut, tapi butuh jawaban. Ya saya. Ya. Hah? Enggak ganti pertanyaan. Ganti. Pertanyaannya tadi kan udah. Peristiwa apa yang terjadi di bulan Rajab? Tuh, 2, 3, 4. Cengar.
Hah? Nyerah? Geser. Jawabannya mau boleh dijawab. Tangan lagi. Pertanyaan sama. Sebutkan peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Tuh, lihat. Gayanya nggak mati. Isra Mi'raj satu. Satu lagi. Udah nggak tahu, udah cerah. Tapi mau hadiah. Namanya siapa? Juldika. Kelas berapa? Kelas 6. Sekolahnya di mana? Makmur. Jawabannya apa tadi? Isra Mi'raj itu peristiwa apa? Turun naik. Siapa yang turun, siapa yang naik? Dulu, biar clear ini. Peristiwa Isra Mi'raj turun naik. Gitu. Yang turun apa? Lah. Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dari Masjidil Haram. So, pakai mic-nya. Ulangin. Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ke terus naik Sidratul Muntaha. Itu Isra Mi'raj. Terus siapa yang Isra Mi'raj? Nabi Muhammad. Gak puyeng dia. Nih hadiahnya. Oke. Sama-sama. Oke. Ya, kita keliling malam hari ini. Kenapa? Karena ada Rajab. Ini di balik bulan Rajab ternyata ada peristiwa besar. Di mana orang yang beruntung, di mana yang rugi? Ternyata yang beruntung yang sholat. Kalau tadi kata siapa namanya? Yun, naik turun. Orang yang sholatnya jarang-jarang, peristiwa keimanannya itu gampang naik turun. Kapan naik turun? Labil. Diputusin cinta, galau, nangis berhari-hari. Itu melihat besok kayaknya enak kalau bisa selesai. Itu melihat baygon enak kalau ditenggang. Gampang galau. Ternyata orang yang jarang ibadah sama Allah, hatinya gampang gitu. Ternyata Pak Ustadz benar, keimanan itu kan yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Seringnya, ayo, ini keimanan kadang naik, kadang seringnya sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Puasa Ramadan berapa hari? 30 hari. Terus ditanya iman kadang naik kadang turun, seringnya naik turun. Ternyata ukurannya apa? Orang yang sholat kelihatan dari mana? Akhlakul karimah. Nih sentral poinnya. Orang yang rajin ngaji kelihatannya perilaku. Orang yang rajin sholat kelihatannya perilaku. Orang yang rajin puasa kelihatannya perilaku. Sebanyak apapun Quran yang dibaca, dia hafal Quran, baca maulidnya enak, sholatnya banyak, puasanya banyak, perilakunya nggak baik, ukurannya apa? Ya, sholat doang, perilakunya. Yang ditunggu Pak RW ini setelah keluar acara ini nih, akhlak kita lebih baik. Amin. Yang muda hormat sama yang tua. Yang tua sayang sama yang muda. Suami sama istri kalau berantem bukan buat binatang yang dipindah-pindahin. Kadang-kadang ada yang bikin cewek, kebun binatang di absen sama dia. Kelihatan gimana? Akhlak. Ini keren tampilan, tapi akhlaknya gampang ngatain orang, nyakitin hati orang lain. Kelihatannya gimana? Disakiti. Makanya ukurannya apa? Oh, ngaji di mana-mana, tapi kalau akhlaknya masih begitu aja, ngajinya belum masuk ilmunya. Ilmunya udah masuk, kelihatannya gimana?
lisannya nggak gampang nyakitin hati orang lain, perilakunya hormat sama orang lain. Terus yang dia punya, potensi diri yang dia punya, dia kembangin buat orang lain. Sama hari ini, kelihatannya di mana? Perilaku. Karena kalau perilakunya baik, semuanya itu baik. Sholatnya baik, puasanya baik, ibadahnya baik, kalau perilakunya baik. Tapi kalau perilakunya nggak baik, sering ngatain orang, sering ngomongin orang, sering gampang menjudge seseorang, itu semuanya nggak baik. Percuma ngaji, gitu. Percuma sholat, percuma puasa, percuma infak sedekah, mulutnya. Kalau kata bang, bacotnya ada di luar wahid. Panas. Makanya kita dulu tuh lagi hamil. Pas anaknya lahir, punya mulut, jangan sepikap ucapnya, gitu kan? Punya tangan, jangan seambil-ambilnya. Punya kaki, jangan selangkah-langkahnya. Dulu beranak sekarang agak. Begitu lahir, udah aja dicuci, dibandiin, udah serahin ke orang tuanya. Makanya kelihatannya di mana? Kelihatan. Yang hadir malam hari ini, yang dengar malam hari ini, kelihatannya di mana? Ukurannya akhlak. Dia hormat sama gurunya, karena ada murid yang hormat sama guru. Kata Syekh Az-Zuruji, fa'adzam minkum ustazuhu, ketika siapa saja yang menyakiti hati gurunya, yukramul barakatul ilmi illa qalila. Orang yang menyakiti hati gurunya, kecil aja nyakitin hati gurunya, haram untuknya keberkahan ilmunya. Itu satu. Ilmunya udah banyak diajarin, tapi dia nggak dapat keberkahan. Mana keberkahan ilmu? Dia ngajarin, tapi dia nggak dapat keberkahannya. Yang diajarin nggak ngeresep sampai di hati murid-muridnya. Ngajarin sih benar, tapi nggak ngeresep, nggak dipakai sama murid-muridnya. Anggap aja masuk ke piring kanan, keluar, itu keberkahan. Terus yang Allah kasih, ada dikasih ilah walilah, kecuali sedikit doang dikasih. Makanya orang yang sudah menyakiti hati gurunya, mulai dia dapat ilmu tapi haram ilmu. Dia sedikit dikarunia Allah harta tapi gak berkah. Ini kelihatan hari ini. Makanya kita nggak mau jadi orang rugi, kita mau jadi orang beruntung. Kita maunya jadi orang yang enak dunia akhirat. Dan sekarang tadi kan ayat sudah dibaca Pak Ustaz, itu keluarin, itu udah dikeluarin tuh harta-hartanya. Tadi Pak Ujang ngeluarin hartanya, udah punya pusat. Sekarang kita ngeluarin hartanya, kita habisin malam hari ini. 1, 2. Oh, kan enak. Ini amplopnya masih sisa 2. Di dompet masih ada. Mau yang di dompet apa yang di amplop? Dompet. Serius nih? Ini udah jam 11:10. Benar. Tadi katanya kesepakatan jam 11. Disuguhin begini, lanjut. Sama orang perempuan PW gitu ya. Makanya orang perempuan PW saya praktek psikologi saya. Bang, saya meriang-meriang nih, sakit. Ayo berobat, tambah saya mau berobat. Ya udah pakai baju yang bagus. Kemana bang? Ikut abang ke pasar. Ke pasar bang? Iya. Terus ngapain? Ke toko emas. Sampai di toko emas, tunjuk neng, tunjuk bang. Nih bang nih, kalung bang, kalung tunjuk aja yang mau. Nih kalung, gelang, anting, cincin, tunjuk aja. Udah belum? Udah. Ayo pulang. Belikan kan? Makanya istri saya mah kalau saya kasih duit nih, kok pakai kebok, nang saya karenya para buku. Dah, kita habisin hari ini ya. Karena amanahnya harus nyampe kepada yang berhak. Saya mau tanya, yang bukan sih, yang belum ngaji di Asamawan, yang belum nih, yang belum ngaji di Asamawan, terus dia, mohon maaf, suaminya sudah meninggal. Ada? Mana? Ada? Ibu? Oh ya, Ibu, saya mohon maaf, berdirinya di situ aja kali ya. Kalau ada,
Udah saya omelin Bu, saya cuma ngasih amanah doang. Satu, izin PRW itu warganya. Iya, warga. Oke, satu. Bagus Bapak. Satu lagi ada yang belum ngaji di Asamawa, terus suaminya sudah meninggal. Ada? Mana? Ada lagi? Gak ada? Udah habis? Oke, ibu satu orang. Tuh, mohon maaf. Saya mau nanya doang. Soalnya ayatnya wa'afiku mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian harta yang kau miliki. Hari ini kita nggak mau cuma nonton doang, ngedengerin doang. Ini kan bentar lagi nih, bentar lagi cuma ngeliatin duit dibakar. Sekarang gimana caranya duit nyampe ke orang yang membutuhkan, yang ucapin alhamdulillah, memujinya ke Allah. Nah sekarang coba lihat, kalau sekarang nih duit dibakar, itu ada ucapan alhamdulillah, ada gitu? Coba datang dengerin ini, keluar. Terus begitu dibakar, alhamdulillah, terima kasih Allah, begitu nggak? Enggak, paling banter, ore, happy new year, gitu kan? Sekarang kita mau harta yang kita punya sampai di tangan orang lain. Kan tadi saya bilang, nikmat dari Allah kita terima, tapi sudah diterima harus dikasih kepada orang yang membutuhkan. Setuju? Bu, mohon maaf, namanya siapa? Ibu Siti. RT berapa? RT 2. KRW-nya namanya siapa? Orangnya tahu? Tahu kumis. Pakai juga kesin. Tadi saya nggak mau ucapin tapi dia ngomongin mau warganya. Apa kok warganya mah? Oke, suaminya meninggal tahun berapa? 6 tahun. 6 tahun yang lalu. Anak berapa? 2. Ibu ada yang menikah lagi? Insya Allah enggak. Kenapa? Oh, orang perempuan begitu. Udah insya Allah enggak, saya mau menjadi anak saya. Satu orang ibu mampu menghidupkan 10 anak. 10 anak mampu gak menghidupkan satu ibu? Oh, tinggal hidup sama aja kamu. Tua mah itu aja. Nah, tapi orang tua susah sumbel dia taruh, nyawa dia taruh dia. Nah sekarang ibu karena udah hadir ngaji, ngedengerin acara pengajian ini, amanahnya 2. Itu saya pilih berapa? Lah, ini mah, aja lah. Oh, saya mah gampang baru buka udah dapat transferan lagi. Belum keluar belum dikeluarin, tapi kita ngomong doang. Itu dapat transferan dulu dari temennya, kagak dikeluarin. Kita keluarin dari dompet kita juga. Lebih modal kita, ya PRW ya. PRW kan sudah nyinggung warga saya, ini saya gabungin. Sekarang kita ngomong, baca ayat, baca hadis, ngomongin masalah guru, gak keluar dia bilang, Bu, ada amanah. Karena ini udah sering soalnya, udah sering ngeliat pemirsa ini, udah sering lihat yang beginian, udah sering ngeliat murid-muridnya beginian. Kita mau bukan bosan dulu mau beginian. Bosan nggak Bu? Bosan nih benar? Mari. Iya, kenapa? Karena kita pengen yang Allah kasih kita terima. Sudah diterima harus karena kan gitu rezekinya. Ini rezeki dari Allah, tinggal ditransfer ke sana. Bapak, alhamdulillah, anak kedua. Dia niat kalau saya mau gedein anak aja, biar enak, rezekinya biar nyampe. Doain kami, mudah-mudahan kami istiqomah. Kita semua yang hadir mudah istiqomah. Orang yang hadir yang ada mudah-mudahan istiqomah. Ustaz, itu terkelihatan orang malu kan kalau imam sodoko itu kelihatan orang. Pak, mohon maaf, kami dari tempat wisata ini banyak anak muda. Anak muda mesti distimulus, mesti dibalikkan semangatnya. Dia bilang Pak, oh begitu. Kalau pergantian tahun nada,
gelar sorban, ntar mindset dia nyangkut di sini. Ingat, oh kalau pergantian tahun, ustadznya gelar sorban. Sebarin tuh, ayo satu-satu. Ingat, sekarang diganti, jangan gelar sorban. Keluarin yang di sini, kasih ke orang lain. Mindsetnya nyangkut di sini. Ingat, oh ternyata yang sudah Allah terima, yang udah Allah kasih saya terima, terus dikasih lagi. Tuh pergantian tahun. Gak ada sejarahnya tuh orang membakar, alhamdulillah gak ada. Tapi yang itu tadi tuh ucapannya apa? Alhamdulillah. Yang dipuji Allah. Pelajarin ke tempatnya Sadi, hilang kitanya yang ngasih. Entah apa, biar Allah yang ngatur, bakal ganti yang lain. Ustaz, saya begitu susah nyarinya, capek nyarinya. Tapi digantinya lewat apa? Udah diganti lagi itu nominalnya, diganti sama Allah lewat apa? Sehat. Amin. Orang yang saya mau tanya dah, lebih baik mana? Duit banyak tapi sakit, apa duit sedikit tapi sehat? Sedikit tapi Sehat. kalau saya kasih pilihan, duit banyak sehat, apa duit sedikit sakit? Duit banyak tapi sehat. Oh, banget ngomongnya, udah banyak sehat lagi. Lewat apa? Ternyata kata Allah, kok orang yang bersedekah, satu, dipanjangin umurnya. Amin. Kedua, yang sudah Allah kasih dikasih ke orang lain, nanti akan ada balasan dari Allah. Amin. Lewat apa? Caranya gampang. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Iya. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Nanti rezekinya di mana? Kita bagian lewat hal yang lain. Kan beliau udah maju, beliau udah datang ke pengajian. Sekarang tugas kita adalah closing statement, yakinkan diri kita bahwasanya Allah itu cuma satu, tunggal. Nanti kita closing apa? Tauhid. Di saat di luar sana sedang asik pengen ngebakar-bakar, di saat anak-anak udah sekarang lagi nunggu-nunggu di pergantian jam 12 tuh, di saat orang-orang di luar sana lagi megangin itu pengen dibakar, sekarang kita kuatkan diri kita dengan kalimat La ilaha illallah. Kuatnya begitu. Dan kuatnya lewat apa? Ini anak muda sekarang harus kita beri cuci otaknya. Anak muda sekarang kadang-kadang kalau urusan tauhid rada-rada males. Tadi itu buktinya ngaji, pokoknya diomelin dulu, sholat pokoknya diomelin dulu. Ntar kalau bukan orang tua yang ngomelin, kalau kata orang saya dulu nih, ntar kalau orang tua udah tidur ngelor, baru bisa sadar. Ntar kalau orang tua udah gak bisa ngapa-ngapain, baru bisa sadar. Jangan sampai tuh laula akhortani ila ajalin qarib. Jangan sampai ya Allah, saya nyesel, tunda kematian saya sebentar. Sebelum itu terjadi, sekarang kita nyeselnya. Nah, ini anak yatim udah kebagian semua. Udah semua, masa udah kebagian semua. Oke, amanahnya saya kembali ke panitia karena amanah harus dibalikin. Bener nih, yatim udah semua. Ini amanahnya soalnya buat yatim. Buat yatim, buat wih sebenarnya. Dua pertanyaan lagi boleh nih? Boleh aja rumah. Udah dapet ya soalnya. Pertanyaannya gampang. Dua orang ya, yang bisa tunjuk tangan. Satu, yang hadir di sini nih, terutama tim Andro sama yang Bosono. Ini di saya dua nih. Iya, Bosono Sono nggak boleh tunjuk. Pertanyaannya dua. Satu, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun ke bumi, orang pertama yang membenarkan peristiwa itu, sebutkan siapakah orang yang membenarkan peristiwa itu? Oke. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Muhammad Hasan Anissa. Bisa. Usianya berapa? Berapa ya? 15. Usia nikah. Kenapa nanya diriku? San,
Pertanyaan tahu? Ulang. Woi. Peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah kan, dapat perintah, namanya apa? Menjalankan sholat. Terus udah menjalankan sholat, turun kan ke bumi. Nah, sudah turun, orang yang pertama kali yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu bocoran apa contekan? Oh, kesuka gaya lu. Isa. Jawabannya benar nggak? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa disebut Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa ada gelar As-Siddiq? Makanya jujur. Tablik patonan. Karena Sayyidina Abu Bakar orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, makanya disebut As-Siddiq. Iya, itu atau mah? Dan dok. Oh iya salim, lupa nanti. Oke, pertanyaan kedua yang bisa menyatakan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW orang yang pertama kali membenarkan namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dapat perintah dari Allah adalah apa perintah dari Allah? Namanya sholat. Berapa kali sehari semalam? 5 kali. Coba suruh maju. Namanya siapa? Hah? Asep? Hah? Lain. Namanya Asep. Saya Asep. Tulisannya kan sama ya? Asep. Pertanyaannya tahu? Apa? Tadi saya kasih tahu lagi. Panjang pertanyaannya. Peristiwa Isra Mi'raj dapat perintah dari Allah pun dari peristiwa Isra Mi'raj namanya perintah untuk sholat apa? Hah? Kita punya sholat sholat apa? Sholat 5 waktu. Pertanyaannya itu bukan pertanyaan. Pertanyaannya Asep, sehari semalam sholatnya berapa kali? Asep 5 kali sholatnya. Saya 4. Nabi Muhammad dapat perintah dari Allah sholat 5 waktu. Apa aja? Terus itu perintah dari Allah untuk sholat 5 waktu untuk Nabi Muhammad dan tempatnya. Pertanyaannya, Asep, sehari semalam sholat kamu berapa kali? Kamu sholatnya berapa kali? 5. Sholat apa aja? Bisa. Terus subuh berapa kali? 2, 3 berdua. Bener nih? Nggak nambah? Bener. Yaudah nggak apa-apa. Pasnya berapa pasnya? Iya masalahnya bingung. 2 bener. Johan 4. Asep sholatnya berapa gitu?